Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmatul Hidayah dengan NIM 0502042248. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep negara hukum. Sebelum berinjak pada konsep negara hukum, pasti pernah sedikit terlintas di pikiran kita mengapa harus ada negara hukum. Nah, dalam hal ini pernah dikemukakan oleh Plato dalam bukunya yang berjudul The Law bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua atau the second best yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang dapat mencegah kemerosotan seseorang adalah pemerintahan dengan hukum. Dan hal ini juga sama seperti tujuan hukum menurut Aristoteles, yaitu untuk mencapai kehidupan yang baik dapat dicapai dengan supremasi hukum. Perlu diketahui bahwa konsep negara hukum adalah konsep penyelenggaraan negara yang didasari atas hukum, yang mana setiap kegiatan atau penyelenggaraan negara harus didasarkan atas hukum yang berlaku. Nah, konsep negara hukum sendiri ada dua konsep. Yang pertama yaitu konsep restart dan yang kedua konsep rule of law. Di sini saya akan membahas mengenai konsep restart. Konsep negara hukum restart diperkenalkan oleh Friedrich Julius Stan, yang mana konsep ini merupakan konsep yang ada di negara Eropa kontinental, dan konsep restart ini lahir setelah tumbuhnya paham tentang negara berdaulat dan berkembangnya teori perjanjian mengenai terbentuknya negara. Dalam konsep teori hukum restart ada 4 elemen penting yang harus ada. Yang pertama yaitu perlindungan HAM, yang mana perlindungan HAM ini bertujuan akan mengetahui apakah negara itu peduli dengan hak warga negaranya. Kemudian yang kedua adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini bertujuan agar tidak adanya monopoli kekuasaan. Nah, dalam negara kita sendiri, pembagian kekuasaan itu sering kita dengar sebagai trias politika, yang mana trias politika ini terdiri dari lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Kemudian yang ketiga yaitu kekuasaan berdasarkan undang-undang. Mengapa harus berdasarkan undang-undang? Agar kekuasaan itu bisa mengakomodasi hak masyarakat dan juga kekuasaan bisa menjadi otoriter dan absolut dan tidak adanya antitesis, yang mana antitesis ini sangat bertolak belakang terhadap hukum. Kemudian yang keempat yaitu adanya peradilan tata usaha negara, yang mana peradilan tata usaha negara ini sangat dibutuhkan agar bisa mengadili perbuatan hukum pemerintah, kemudian juga menilai perbuatan hukum pemerintah, dan agar pemerintah itu bisa menilai apakah pemerintahan ini merugikan individu atau tidak. Dan hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1986 mengenai peradilan tata usaha negara. Oke teman-teman, ini mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.